Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, sahabat, bertemu lagi dalam One Way Ministry pada pagi hari ini, subuh ini ya, berbarengan dengan orang sholat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sholat subuh ya mereka. Dan kita pada pagi hari ini Tuhan ingin berbicara tentang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam permohonan doa dengan ucapan syukur ya. Sebetulnya Filipi 4 ayat 6 ini mengatakan janganlah kamu tidak khawatir. Kalau orang khawatir itu kuncinya balik lagi tuh saudara. Kalau dosa itu dosa, S-nya dihilangi tinggal doa. Lah demikian juga untuk khawatir saudara. Khawatir itu jalan keluarnya cuma hanya berdoa dan ucapan syukur, itu nanti khawatirnya hilang. Nah begitu, sebetulnya ayat ini jelas sekali saudara. Nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa. Ya, kalau mau mohon apa segala sesuatu itu dalam doa dan ucapan syukur, khawatirmu hilang di situ saudara. Oke? Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini biarlah kuasa firman-Mu bekerja sesuai dengan apa yang Kau katakan, yaitu firman-Mu iya dan amin. Dan Engkau yang awal dan yang akhir, yang menentukan segala sesuatunya. Dan saya percaya Engkau bekerja sesuai apa yang Kau firmankan ya Bapa. Apa yang Kau mau atas jemaat-Mu, atas umat-Mu, atas orang yang belum percaya, atau orang yang sudah percaya tapi belum menjadi pelaku firman, atau orang yang sudah menjadi pelaku firman, semuanya di dalam nama Yesus firman-Mu bekerja atas mereka dan melawat mereka pada pagi hari ini dalam kasih dan anugerah-Mu dengan sukacita, dengan bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kiranya Tuhan memberikan ini wawasan kepada kita bahwa kita hidup itu nggak boleh khawatir saudara, karena kekhawatiran itu yang akan membuat kita semakin down atau semakin kita itu nggak percaya diri saudara. Orang yang khawatir itu adalah pikirannya pasti negatif, nggak mau memikirkan hal-hal yang positif, padahal Tuhan itu adalah pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan, itu berarti kita memiliki hal-hal yang positif di depan kita. Namanya aja pengharapan saudara. Ya, kalau kita khawatir itu nggak memiliki pengharapan saudara. Takut tok adane, wah kok ngene, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Padahal itu belum terjadi atas kehidupan kita. Makanya firman Tuhan juga mengatakan apa yang kamu khawatirkan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Nah, setelah itu baru kita meyakini hal-hal yang negatif itu dan itu terjadi dalam diri kita. Loh kan bener toh, wis tak pikir-pikir itu mesti kok ngene, nanti pasti begini, nanti pasti begini, nanti pasti begini. Ya jelas saudara, karena apa yang kau pikirkan ya, apa yang kau katakan itu merupakan iman. Kalau Tuhan katakan apa yang keluar dari mulutmu itu terpancar dari hatimu ya, dari keimananmu. Jadi kalau kita positive thinking ya, kalau saudara nggak percaya, ayo praktek sama saya. Positive thinking, yakin Tuhan berkati, 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 yakin Tuhan selalu memberi sukses, yakin Tuhan selalu memberi sukses, yakin Tuhan selalu memberikan pekerjaan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang banyak, yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Semuanya itu akan terjadi asal kita nggak khawatir. Nah, kelemahannya kita itu sering ragu-ragu, sering khawatir. Nah, makanya di dalam Yakobus itu dikatakan kamu ragu-ragu, terus doamu itu hanya untuk kepentingan hawa nafsu, memuaskan hawa nafsumu, nggak dijawab sama Tuhan, nggak dijawab. Tapi kalau kamu berdoa itu dengan yakin bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu saudara. Nah, kalau saya kan yakin bahwa Tuhan kerjakan setiap pagi saya doa subuh dan menyampaikan firman ini, itu adalah Tuhan yang gerakkan. Dan saya yakin ini kegerakan awal daripada Tuhan. Dan saya yakin bahwa channel YouTube saya ini pun pasti banyak yang melihat ya. Meskipun ya, kalau dilihat awal-awal saya bikin ini saudara, yang lihat itu cuma 1-2
orang gitu ya, 2 hari 3 hari tak lihat, aduh kok sidik men ya sing nonton ya. Tapi Tuhan dorong terus, kamu beritakan firman, siapapun nanti yang menonton di channel YouTube ini itu semua karena aku. Jadi yang milih itu Tuhan. Orang-orang yang milih untuk nonton channel ini semua karena Tuhan, karena pengurapan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Jadi hamba-hamba Tuhan tuh nggak ada yang hebat, saudara. Yang hebat itu yang saya sampaikan, yaitu siapa ya? Allah sendiri, ya firman Tuhan yang memberi kemenangan kepada saya dan kepada saudara. Saya dan saudara itu adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang berbeda, yang harus bersatu untuk kemuliaan nama Bapa. Ya, kalau kita bersatu anggota-anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda, di situ nanti kita bisa istilahnya itu gak khawatir jadinya, saudara. Karena apa? Saudara seiman satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan anggota tubuh itu kalau ada yang sakit kan mesti yang kita kerasa lah, mamanya jempol kaki saya ke tujes paku gitu ya, mesti semua rasanya sakit gitu. Kok aneh ya, rasanya semua ngerasa sakit, apalagi sakit gigi, saudara. Sakit gigi kalau nggak percaya rasanya, aduh semuanya itu di dalam tubuh ini sakit semua. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita anggota tubuh, kalau ada yang sakit diobati enggak, saudara? Lah kan pasti diobati, disembuhkan toh. Pasti diobati lah. Makanya kalau ada anggota tubuh Kristus yang berbuat dosa, jangan diomong yang negatif. Itu iblis seneng. Karena begitu kita ngomong negatif, berarti kita itu orang-orang yang sudah tertipu iblis, saudara. Termasuk khawatir. Khawatir itu juga begitu, saudara. Khawatir itu adalah hal yang kita ditipu iblis sehingga kita memiliki kekhawatiran karena melihat keadaan zaman ini, ya toh, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita sebagai domba-domba yang akan diterkam. Nah itu, saudara. Makanya Tuhan katakan jalan satu-satunya supaya kita nggak khawatir cuma satu. Nyatakanlah dengan permohonan, dengan segala permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Nah, saudara ngerti enggak artinya doa? Doa itu kan komunikasi dengan Tuhan, percaya dengan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, bahwa Tuhan adalah yang berkuasa. Itu namanya kita berdoa. Kalau kita nggak pernah berdoa, berarti meyakini bahwa diri kita itu paling hebat. Nah, padahal kita bisa hidup, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa melakukan perbuatan tubuh ini semua karena masih diberi kesempatan anugerah sama Tuhan, bahwa kita masih diberi hidup. Nah, itu saudara jawabannya. Super sekali. Begitu, saudara. Makanya ayo sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, diberi anugerah, diberi kesempatan hidup ini, lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, waktu manusia itu hanya singkat, umur nggak ada yang tahu ya kapan akan dipanggil Tuhan. Tetapi selama kita hidup, hendaklah kita berguna, bermanfaat bagi sesama, kata Tuhan. Karena itu bukti bahwa kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu bahwa kita melakukan terhadap Tuhan. Terutama untuk orang-orang yang miskin, kaum terlantar, orang-orang yang tidak punya, para janda, para yatim piatu, ya toh, orang-orang cacat yang sudah tidak bisa bekerja. Ya, janganlah kita memberi persembahan atau berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita kepada orang-orang yang sudah mampu, saudara. Kalau orang-orang yang sudah mampu itu kan yang sehat, maksud saya ya, yang nggak miskin, yang nggak terlantar, memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Karena itu sudah bisa, saudara. Nanti dia bekerja sendiri pasti bisa. Kita bantu doakan aja, dia langsung nanti geriga kerjaannya langsung diberkati Tuhan, begitu. Kalau orang-orang yang memang terhina, terlantar kan nggak bisa, saudara. Nah itu, saudara. Makanya kalau kita khawatir, kita harus dengan berdoa dengan segala permohonan. Permohonan itu namanya permintaan, saudara. Lah, minta itu dengan doa. Karena dengan doa kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, meyakini bahwa hanya Tuhan yang memampukan kita, hanya Tuhan yang memberi kekuatan kita, hanya Tuhan yang
bisa memulihkan setiap kehidupan kita. Nah itu saudara, makanya jangan sampai kita itu merasa mampu. Nah, kalau kita sudah merasa mampu, nanti pasti khawatir, wah oleh aku ini cocok begini, karena kita nggak punya Tuhan. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya keimanan kepada Tuhan, kita akan kuat, kita akan strong. Ya itu saudara, makanya ayo belajar bersama-sama dengan saya menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang mau bersatu untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan kita akan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Janganlah kamu khawatir, jangan khawatir dengan cara apa? Berdoa dengan permohonan yang tidak henti-henti ya. Kenapa kita itu berdoa kadang-kadang sebelum dijawab doanya kita sama terus. Kenapa sebelum dijawab? Ya karena kalau kita hidup itu bernafas ya tiap hari, yang ngirupnya ya O2 sama karbon dioksida ya. Tapi yang dibutuhkan tubuh kan cuma O2 saudara. Terus tiap hari kita butuh minum, butuh makan gitu. Kalau kita nggak diisi itu ya kita nggak sehat saudara. Demikian juga doa. Kenapa kok doanya sama? Wah bosen nih doanya podo yang didoakan itu ya karena itulah setiap hari kita butuh makan, asupan makan gizi yang seperti itu saudara. Makanya kenapa kita harus doa Bapa kami terus itu apa? Supaya apa? Kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga saudara. Dan hanya dikuduskan, hanya kita membesarkan nama Allah saja saudara. Ini malah kucing saya ikut saudara. Nggak tahu ini sayang sama saya. Ya oke saudara yang dikasih Tuhan, begitulah Tuhan itu inginkan kita seperti itu saudara. Ya. Jadi hidupan kita itu harus berkenan sama Tuhan dan menyenangkan Tuhan ya. Tidak ada yang lebih hebat dari kehidupan kita selain bergantung sama Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan menjawab semua doa-doa kita, dan yakinlah bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita, kekhawatiran kita akan hilang ya. Percayalah, nek orang dekat dengan Sang Pencipta yang penuh kuasa ya. Orang menciptakan HP, dia mengerti segala sesuatu yang ada di dalam HP tersebut. Mau diapa-apakan HP-nya itu tergantung Sang Pencipta. Mau di-upgrade lagi tergantung Sang Pencipta saudara. Kita itu milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Oke, gitu aja firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita cara kita nggak khawatir adalah dengan permohonan yang tidak jemu-jemu, berdoa terus kepada Sang Kuasa yaitu Pencipta kita Tuhan Yesus Kristus, dan dengan ucapan syukur ya. Kalau orang bersyukur itu tandanya dia bisa legowo, istilahnya itu menerima apa yang ada sekarang itu, itulah tanda bersyukur ya. Kalau orang belum bisa bersyukur, selamanya dia akan khawatir, itu pasti, karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Dan itu gandeng saudara, doanya harus dengan ucapan syukur, dengan legowo, dengan ikhlas, dengan ketulusan ya. Jangan doa yang minta-minta, istilahnya doa yang menuntut balas. Aku mau begini tapi nanti begini ya Tuhan. Itu namanya nggak ikhlas saudara. Melakukan kerjaan kalau tidak dengan tulus ikhlas itu hasilnya nggak akan baik saudara. Karena itu terpaksa, semuanya nggak akan baik ya. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua di sesi firman Tuhan pelaku firman ke-13 ini. Kiranya memberkati kita semua. Jangan kamu khawatir ya, tapi nyatakanlah segala permohonanmu dengan doa dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jangan kamu khawatir, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kuasa firman-Mu saat ini sudah bekerja bagi kita semua, bagi kami semua,
dan bekerja, kami tidak khawatir lagi karena kami memiliki Allah yang besar, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu, kata Tuhan di Zakaria 4 ayat 6. Bahkan firman-Mu mengatakan di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes mengatakan, 1 Yohanes mengatakan bahwa roh yang di dalam kami lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Musuh kita adalah pemerintah, penghulu, penguasa, roh-roh jahat di udara. Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Maka kami percaya di dalam roh kami sudah ditutup dengan kuasa darah Yesus, karena Yesus sudah menanggung semua kemiskinan, segala penderitaan, segala kelemahan kami di kayu salib itu, dan kuasa-kuasa kegelapan sudah dikalahkan pada saat Yesus mati di kayu salib oleh kuasa darah Yesus. Dan terima kasih atas persekutuan Roh Kudus-Mu, dan terima kasih juga atas perlindungan-Mu melalui pertolongan malaikat-Mu yang menjagai kami, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap pendengar firman ini, setiap yang kami kirimi firman ini, Tuhan, semuanya diberkati, dikasih, Engkau kasih, Tuhan. Mereka semua memiliki pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tidak khawatir lagi, mereka memiliki permohonan dengan doa pengharapan yang pasti, dan mereka yakin bahwa setiap doa-doa mereka pasti Engkau jawab, ya Tuhan, di dalam nama Yesus, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus doa-doa mereka, seperti hamba-Mu juga Engkau tuntun dalam tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hari ini dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa. Kami berdoa juga untuk setiap pendengar firman-Mu, penyampai sarana firman-Mu ini, yaitu YouTube dan sarana media lainnya. Pada pagi hari ini kami semua, Tuhan, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami, dan yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semuanya sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Kemenangan demi kemenangan sudah menjadi milik kita semua, anggota tubuh Kristus, untuk kemuliaan kepala kita, yaitu Bapa di surga, di dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, 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 amin.